lagi di channel Media Agus 44. Nah, gua kali ini mau review tentang tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, semesta kita dilengkapi dengan puluhan bahkan ratusan ribu tanaman dan tumbuhan. Dan terlebih lagi pada tropis dengan lingkungan iklim yang kondusif ataupun pada negara terkenal keanekaragaman hayati. Tanaman langka sebagai tanaman yang indah sekaligus terasa populasinya. Nah, begini beberapa jenis tanaman langka yang ada di Indonesia. Pertama, katang semar. Katang semar merupakan tumbuhan karnivora banyak tumbuh liar di utara Kalimantan. Nah, katang semar ini juga merupakan tanaman yang mulai langka keberadaannya. Nah, Kalimantan sendiri hingga saat ini mencapai 31 jenis katang semar yang ditemukan pertama kali oleh J.P. Bryan pada tahun 1989. Nah, Indonesia sendiri sebutan untuk tumbuhan keberadaan di antara satu tempat dengan tempat lain. Hingga saat ini 103 jenis katang semar yang dipublikasikan dalam masuk ke kategori karnivora yang memakan serangga melalui kantongnya. Nah, itu ciri katang semar ya. Itu ada ciri katang semar dilengkapi dengan 2 lembar daun seperti eksa tertutupi. Bulu-bulu harus sangat sensitif yang mampu deteksi keberadaan segala sesuatu. Bahkan semut sekalipun yang akan menutup setelah objek berada di dalam cakupannya. Untuk katang semar sendiri juga memiliki banyak manfaat ya. Pertama, sebagai indikator iklim. Kedua, katang semar dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan salinan katang yang masih tertutup digunakan sebagai obat batuk. 3, dia juga menjadi sumber air bagi para petani ya. Di gunung yang kehausan, sebab katang semar ini merupakan sumber air yang baik. Layak minum pH netral 6-7 ya. Tetapi air yang bisa diminum adalah yang berada dalam katang yang masih tertutup karena katangnya yang berada dalam kondisi terbuka. 4. Katang semar juga berfungsi sebagai pengganti tali batang. Katang semar bisa digunakan sebagai pengganti tali untuk mengikat barang. 5 adalah katang semar juga banyak diminati para pecinta tanaman hias, apalagi bentuk yang unik, warna yang menarik, mudah tumbuh yang menambah koleksi tanaman hias langka bagi para pecinta tanaman hias. Yang kedua adalah Rafflesia arnoldii. Nah, Rafflesia arnoldii merupakan tanaman langka dengan jenis yang berbeda. Bunga kemerahan dikenal juga sebagai bunga terbesar dunia. Diameter diameter sendiri terbesar yang benar tercatat adalah 105 cm dengan berat mencapai 11 kg. Nah, Rafflesia arnoldii lebar itu mencapai 2 meter dengan berat sekitar 15-24 pon. Nah, meski memiliki bentuk yang menarik, umumnya bunga ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Karena tanaman ini kemudian dikenal sebagai bunga bangkai ya. Tujuan bau disebut adalah jika banyakkan bunga betul-betul bukan oleh kupu-kupu, maka bunga Rafflesia tiba-tiba oleh lalat. Nah, bau ini dilakukan untuk mengundang lalat datang sehingga membantu pelestarian tanaman spesies. Ini Rafflesia sendiri bertahan hidup dengan cara mengambil makanan dari buah inang. Nah, sebab tidak memiliki akar sejati, hanya memakai semua yang berguna untuk menempel dan menyerap nutrisi yang dari buah inang. Nah, Rafflesia dilindungi PP nomor 7 tahun 1999, hanya maka dalam waktu 3 hari sampai seminggu. Selain itu, ada beberapa orang yang merupakan Rafflesia arnoldii tergolong sebagai langka yang
dan bahkan derajat punah ya. Nah, bunga bangkai sangat jarang terjadi ya. Bunga jarang mekar dan sekali maka hanya bertahan kira-kira seminggu saja, lalu setelah itu mati. Bunga ini juga tidak dapat tidak bisa hidup mandiri dan harus bergantung pada tumbuhan lain untuk lahan hidup ketiga. Yang kedua, bunga ini juga tidak bisa mandiri dan harus bergantung pada tumbuhan lain untuk bertahan hidup. Yang ketiga, aktivitas manusia. Sebab habitat asli bunga ini adalah hutan Sumatera kian berkurang luasnya sebab pembukaan lahan atau penggundulan hutan. Yang ketiga adalah bunga bangkai. Sebenarnya agak sama, namun sebenarnya berbeda adalah bunga bangkai dan Rafflesia arnoldii. Nah, ada beberapa versi yang ditemukan di Sumatera. Tadi gua dijatuhin di deskripsi ya. Nah, itu ciri bunga bangkai adalah tinggi yang mencapai 4 meter. Yang kedua adalah bunga sungguh berbeda dengan Rafflesia yang melebar ke samping. Nah, bunga bangkai ini dapat tinggi mencapai 2,5 meter dan dengan lebar 1,5 meter saat mekar. Nah, bunga raksasa ini dilengkapi dengan tonggol atau bagian muncul ke atas ya. Nah, bagian berlindung yang maka disebut braktea. Saat maka bagian luar warna putih, mahkota memiliki warna merah mudah mekar selama 7 hari setelah mati atau dapat menumbuh kembali. Nah, bunga dengan rentang waktu 5 tahun sekali habitasinya adalah hutan Sumatera, namun kini tidak selesaikan Bandung, tepatnya di Taman Hutan Raya Sinyu Juanda ya. Yang keempat adalah Dama. Nah, pohon Dama ini juga disebut dengan Dama Raja, merupakan salah satu pohon asli Indonesia yang berasal dari Papua dan terbesar di daerah Papua dan Nusa Tenggara. Nah, getahnya pohon sendiri dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kopar ya, yaitu menggunakan getah ya dalam mengukur. Nah, pohon ini tumbuh di hutan tropis di daratan rendah dengan ketinggian minimum 1.200 meter yang di atas muka laut. Nah, untuk cirinya pohon di dalamnya batang berbentuk silinder dengan diameter 1,5 serta memiliki tinggi 60 ya. Itu warna si batang sendiri adalah abu muda atau coklatan kemerahan dengan daun mentumbuh meranjang dan panjangnya mencapai 6 sampai 8 cm dan lebarnya itu 2 sampai 3 cm. Nah, pohon Dama sendiri juga dapat digunakan sebagai pohon penentu dan penghijauan, sedangkan kayu gratis dipergunakan sebagai bahan bangunan. 5 adalah ancung jangkung. Nah, ancung jangkung masuk ke kategori taksarasan ya, hanya terdapat dijumpai di Jawa Tengah, bagian barat dan Jawa Barat ya. Hingga saat ini cuma terus mengalami penurunan ya. Diperkirakan itu jumlah ancung jangkung dewasa kini kurang sekitar 10.000 ya. Ancung jangkung sendiri memiliki ciri tangkai itu berwarna hijau keabu-abuan, atas masih area warna keabu-abuan saja dan rata-rata coklat tua. Nah, keenam adalah anggrek hitam. Nah, anggrek hitam dengan warna yang khas kehitaman pada area lidah bunganya ya, disebut juga sebagai kesik buai dan tersebar di daerah Kalimantan Timur. Nah, untuk ciri anggrek hitam itu di antaranya kelopak yang membentuk kaset, terus kedua dengan dominasi warna hijau panjang dan lancip. Ketiga, mahkota membentuk kaset lancip. Ketiga, daunnya itu warna hijau dengan berbentuk memanjang ya.
Yang ketujuh adalah akhir tubuh. Nah, akhir tubuh itu selain akhir tubuh juga tergolong rangka ya, merupakan keluarga tersebut dan terbesar dengan berarti 1 ton untuk satu rukun anggrek tubuh dewasa. Panjang anggrek di sini umum itu 3 meter ya, memiliki rantai batang seperti tebu ya, bahasa-bahasa ya. Pada umum itu butuh waktu 4-6 tahun baru bunga ya. Nah, untuk ciri-cirinya itu batang pohon seperti batang tebu ya, tebu di daerah rendah ya. Dan dengan sinar matahari langsung warna kuning-kuningan dengan hiasan seperti pitik ya. Nah, untuk habitat sini itu ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. 8 adalah cendana. Nah, cendana dapat ditemukan di Nusa Tenggara Timur ya, terletak di Sumbawa ya. Nah, cendana sendiri merupakan salah satu pohon kaya manfaat. Nah, bau harum dikeluarkan pohon cendana membuat dapat diolah sebagai wangi-wangian atau aromaterapi parfum ya. Nah, kayu ini dapat digunakan untuk membuat rempah-rempah, tupa hingga saku kris ya. Ia juga bermanfaat sebagai bahan herbal. Nah, untuk khasiat sini itu menjaga sendiri atau masalah pencernaan, membantu pengisian satu nutrisi bagi yang dapat digunakan sebagai obat herbal atau pada kulit kayu dan minyak pohon cendana. Nah, untuk ciri-cirinya pohon cendana sendiri diantaranya memiliki batang bulat ya, dan kulit mana yang dengan diameter maksimal itu 25-30 cm. Nah, untuk daunnya berbentuk elipis dan dengan ujung lancip. Nah, ketiga itu bunga warna merah dengan jumlah kelopak 4-5 buah. 9 adalah puaceng ya. Puaceng memiliki tumbuhan puaceng hanya tumbuh tidak tinggi di Wonosobo, Jawa Tengah ya. Puaceng sendiri dapat dimanfaatkan sebagai penambah stamina. Nah, untuk ciri-cirinya itu puaceng sendiri adalah tumbuh kecil seperti tanaman semanggi namun tidak merapat. Dua tanaman kecil warna hijau kemerahan diameter hanya 1-3 cm. 3 dapat dipanen setelah kurun waktu setahun. Nah, yang ke-10 adalah roda Tahiti. Nah, roda Tahiti sebagai salah satu langka Indonesia. Tanaman ini tumbuh di daerah Sulawesi dengan panjang 10 meter. Pohon ini juga dimanfaatkan untuk bahan mebel ya, dan kerja tangan. Nah, apa saja jenis roda lainnya? Nah, roda dikenal sebagai tanaman yang tumbuh dengan memanjat pohon sekitar karena suruh panjat yang tumbuh pada luas-luas batang. Nah, saya suruh beberapa roda merupakan duri dengan fungsi yang sama. Nah, ada beberapa jenis roda lainnya terutama roda berubuk itu disebut juga sebagai hoe berubuk di daerah Sunda. Nah, roda ini tetapi di Jawa. Yang kedua roda taman. Nah, disebut juga sebagai sego dalam kawasan Aceh, seguye dalam kawasan Gayo, sego dalam kawasan Sumatera, terbesar di daerah Kalimantan dan Sumatera. Ketiga, roda korat. Nah, disebut juga sebagai roda lilin dan tumbuh di daerah Jawa. Yang keempat, dan roda Tahiti disebut juga sebagai sabutan di Sulawesi, Maluku, dan daerah Maluku dan Sulawesi ya. Yang kelima adalah roda lilin, terbesar di daerah Kalimantan dan Sumatera. Keenam, roda manu. Nah, ditumbuh di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketujuh, roda bayung, disebut juga sebagai buyung, disuduk sebagai bulu di Kalimantan Selatan. Nah, namun sesungguhnya itu habitat aslinya itu ada Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Nah, itu dia review tentang tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Sekian dari gue, sampai jumpa.